Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tugas IoT yang sudah kita bahas seperti dulu, yang sebelumnya ada beberapa eh, tugas yang perlu dilakukan analisa untuk data titik api di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas beberapa seperti mapping, ya seperti ini. Kemarin kita sudah dapat data titik api mulai dari tahun 2000 sampai 2021. Oke. Dan beberapa kelompok sudah mempresentasikan, ada yang dapat bagus, ada yang belum sempurna, dan ada yang tidak dapat juga. Ini yang kita sudah bahas kemarin. Kalau titik api, kalau kita lihat tahun 2021 distribusinya merah yang agak tinggi, confidence levelnya di Kalimantan dan beberapa di Sumatera. Kita sudah bahas ini kemarin di pertemuan sebelumnya. Seterusnya untuk plot ya, kita punya data seperti ini dari 2021 untuk 1 tahun. Kalau kita baca data di Python, terus kita plot dalam bentuk grafik data yang berkaitan saja, yaitu jumlah titik api dan berdasarkan confidence levelnya. Kalau di sini dibuat bentuk A, B, C, D, dan ini ya grafik ini untuk 1 tahun saja. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari Januari sampai Desember 2021 distribusinya, dan di pertengahan September ke Oktober ya agak naik sedikit. Oke, nah ini kita sudah dapat ini untuk total. Kalau kita breakdown menjadi beberapa levels, ada 5 kemarin, 20, 40 sampai 100 ini. Kita bisa lihat yang kuning ini 40 sampai 60 yang dominan, merah ada dominan juga. Nah, yang hijau sedikit saja kita lihat. Nah, ketika kita plotting seperti ini, kita bisa lihat analisa visualisasinya sangat mudah dianalisa. Jadi kita bisa lihat puncaknya di September Oktober, ada di Agustus, dan di Oktober ke November. Oke, kita bisa lihat. Nah, di Maret awal tahun dan di akhir tahun. Nah, kita bisa menganalisa. Terakhir kita sudah memplot kemarin gabungannya. Jadi ini distribusi yang beberapa level dan gabungannya. Nah, yang ketiga kan kemarin saya minta buat forecasting atau prediksi ya. Sebenarnya ada dua untuk prediksi di sini. Yang pertama memprediksi, kalau kita lihat di prediksi, kita lihat di forecasting sebentar ya. Forecasting. Oke, 96 ini. Oke. Nah, intinya gini, kalau kita lihat di grafik forecasting graph ya, kita ingin memprediksi ke depan bagaimana trennya. Kalau seperti ini kita lihat. Ini contoh ada salah satu data apa saja ya. Kita lihat di sini 400 naik-naik sampai 1.200. Nah, ke depannya ini yang merah ini untuk future. Ya, bagaimana bisa memforecasting seperti ini. Nah, kemarin saya sudah coba ini dapat pertama ini biasa kemarin kita sudah bahas library yang perlu diimport dan lain-lain. Seterusnya kita baca data seperti tadi ini, data 2000 sampai 2001. Ini full ya distribusi, kita bisa lihat kalau bisa lihat di sini apa 2003 sini ya, 2003 di sini ada 2006, 2007, 2007 kan itu naik, dan di sini 2016, 2019 kita lihat distribusi yang full. Nah, ini untuk data yang lengkap. Mungkin Anda sudah paham semua bagaimana retrieve data, membaca data. Nah, sekarang kita melakukan prediksi dulu. Nah, prediksi ini kemarin sudah kita coba run 50 epochnya, terus dapat prediksi ini pakai root mean square error-nya 30. Nah, ini gini dapat ya. Ini yang biru data aslinya,
Ini prediction-nya. Jadi kalau kita lihat dari awal, seperti biasa ini kita baca datanya, ya, import di library yang diperlukan. Kemarin sudah kita baca ini. Nah, ini karena filenya terpisah-pisah, kita buat satu folder 2000 sampai 2001 nanti pakai glob ini ya. Seterusnya nanti kita filter yang kolom yang berkaitan saja, latitude, longitude, dan date. Dan yang plotting di sini pun untuk prediksi kita coba untuk memprediksi yang dua tabelnya aja, date dan total. Jadi dari tanggal 1, 2, 3 nih, terus kita lihat ada 7.642 baris. Kenapa berbeda? Karena data aslinya ini 1,4 juta. Data aslinya yang dari 2000 sampai 2021, 31 Desember 2021, dari 1 Januari seharusnya, bukan 1 November. Oh, karena di tahun 2000 datanya mulai November, Januari nggak ada. Ya, betul, ini benar. Ada 1,42 juta. Ya, 1,42 juta data ya. Oke, sekarang ini kita bagi, karena ini di tanggal 1 Januari ada berapa, 31 Desember ada beberapa data yang kita ingin lihat per hari. Jadi kita totalkan titik apinya per hari. Ya, bisa juga kita prediksi seperti ini terlalu lebar, grafiknya 1,4 juta, kita beri ketahuan saja. Nah, ini juga sudah panjang grafiknya ya. Setelah itu ini pakai LSTM algoritma model. Terusnya ini Anda bisa lihat pakai keras model, dan kita seperti yang dibahas kemarin ada X test, Y test kan gitu ya. Nanti sebelumnya ada X training, data training kita buat dulu train datanya di sini ya, training datanya. Nah, di sini saya ambil 70-30. Untuk data trainingnya 70%, terus data testingnya 30% sisanya kan gitu ya. Seterusnya, oke. Nah, kita running nanti dapat terakhir ini memprediksi. Oke, prediksi ini data aslinya. Ini dalam bentuk sebenarnya tahun, tapi dalam bentuk line. Sebenarnya data ini yang dari 2000 ini ya, untuk 2000 dibagi 300 berapa tahun gitu ya, kan gitu ya. Itu memprediksi di data ini. Tadi di mana data? Oke, data ini 7000 ini ya. 7.641 ini. Nah, yang terakhirnya mulai dari 5.000 sampai 7.000, berarti 2.000 terakhir datanya. Berarti kalau ya 70%, nanti kita ambil itu sisa 30%-nya. 30% di sini ya. Kalau Anda buat 20% nanti berkurang lagi. Dan itu 10% berkurang lagi. Tadi 7.400 dikali 30%, sekitar 2.000 lebih. Kalau Anda ambil 10%, artinya tradingnya 90%, 10% data testingnya, 7.000 dibagi hanya 700 saja. 700 terakhir. Berarti grafiknya sekitar di sini saja. Ya. Kalau 20% 1.400 sekitar ini. Oke. Tergantung nanti persennya itu berapa akuratnya. Kalau di sini untuk sementara errornya masih 30% tinggi, kita usahakan di bawah 10%. Nah, ini untuk prediksi, ini prediction. Artinya apa? Yang merah ini sudah polanya atau patternnya sudah mendekati pattern utama. Artinya apa? Sekarang ini naik, ini terus turun, ya, naik, ini naik kan gitu ya. Patternnya sudah mendekati. Kerja ada satu sampel lagi yang berapa persen nih? Kalau yang ini sampel 60%, lebih panjang lagi, ya. Kita running ada running yang 60%, ini lebih lebar lagi kan gitu ya. Nah, errornya 18%.
ya tergantung itu kita running. Nah ini yang 80% yang lebih lebat lagi kan gitu ya. Eh, Intinya merah itu prediksi sudah mengikuti polanya waktu naik naik turun. Artinya apa? Tidaklah merah itu kalau ini dia turun biru tiba-tiba dia naik enggak kan gitu ya. Patternnya sudah ada. Artinya pola sudah ada. Arti prediksi kita sudah akurat. Mungkin terakhir ada satu lagi contoh yang 98 ini eh, ini sama ya, lebih besar lagi. Kita lihat contoh yang lain 95 tidak salah. Oh ini enggak, yang satu malah kecil, yang 1 tahun saja. Ini lebih dapat, yang 10%. Ini contoh yang lebih kecil lagi. Intinya begini, eh, ini errornya belum dapat errornya ya. Oke, nah intinya begitu. Ini pattern yang merah ini sudah mendekati. Ini lebih lebih presisi karena jaraknya eh, lebih sedikit kan gitu ya. Kalau tadi 2000 sekarang 400 sekitar hanya 10% gitu. Ini nampak kita lihat dia sudah mengikuti pola yang merah ini pattern. Artinya apa dia sudah walaupun akuratnya mungkin sedikit. Nah, ini untuk pembahasan. Nah, sekarang saya menunjukkan bagaimana membuat future. Tadi kalau tadi prediksi, eh, sekarang kita buat future ke depan. Bagaimana yang merah ini. Nah, ini yang ini. Ini biasa lah berarti karena ini coba semua kemarin pakai berbagai metode, diimport saja, dimasukkan saja berbagai kemarin. Nah, kita mulai dari sini. Saya ambil data 10 tahun 11 ya, 2010 sampai 2020 untuk data training. Data trainingnya. Oke. Eh, eh, kita karena kalau dari 1,4 juta tadi ini 688.000 ya separuhnya. Kita coba supaya cepat prosesnya karena mau coba ini. Kalau sudah fix algoritmanya udah bagus baru kita run yang panjang detik. Tetapi sudah dapat. Nah ini datanya. Oke, kalau kita lihat kita eh, apa cleaning, filterize atau normalize data kalau ini sudah normal ya. Kalau dulu sebelumnya 2018 dulu, 2010, jadi nggak berurutan. Oh, sekarang sudah di ascending, sudah di normalize. Sebelumnya nggak. Eh, kita filter. Sebenarnya yang perlu kita total saja, kita nggak apa kita tampilkan seperti ini. Kita perlu ini saja. Tanggal sudah di grup grup gini. Kalau ini tanggalnya kan masih tanggal 1 ada beberapa ini 246 245 kan gitu ya. Sekarang kita grup tanggal 1 itu kita totalkan dari sini ya kan gitu. Ini sudah dapat tanggal 1 gitu ya. Oke. Kita grupkan di sini ya, grup date dan totalnya kan itu ya. Oke, sekarang kita sudah dapat, kita plot ya, kita plot 2010 sampai 2020. Kenapa saya nggak masukkan 2021? Kan punya data 2021. Saya ingin menguji, nanti kita akan prediksi 2021. Sengaja kita data trainingnya kita buang 2021, supaya kita ingin membuktikan. Kita punya data 2010 sampai 2021, nanti kalau kita prediksi 2022 kita nggak punya data. Bisa kita cek errornya, tetapi kita ingin membuktikan yang data kita sudah ada. Dan di sini diambil 2010 sampai 2020. 10 tahun, 11 tahun. Oke. Gila ini 2015 sampai hampir 5.000 ya. Ini 2019 ya, ini rekod yang kemarin memang sangat tinggi ya. Nah, sekarang kita buat data trainingnya. Oke. Ini data training, kita ambil semua saja ya. Yang tadi ini 4.000 ya, kita ambil semua. Ya, kita ambil semua data trainingnya ya. Oke. Di sini data training ya, data training di sini DTFF ini data forest fires, flood ini enggak. Sebenarnya ini bisa dibuang karena di sini ya DTFM ini saya ambil
totalnya. Karena titik api nggak pakai koma, sebenarnya nggak perlu plot juga. Dia integer kan gitu ya. Oke, ini data training, kita train 4000 ini polanya ya, training. Setelah kita training, ini pakai LSTM juga, kita pakai LSTM, relu, input ini siap semua. Nanti ada train X, ada train Y, satu ini train X, train Y. Setelah itu nanti ada tes. Kita dapat ini polanya, modelnya, algoritmanya sequential model, terus kita run ya nanti ya. Oke, seterusnya kita plot. Nah, udah dapat ya. Setelah kita apa tadi training, nanti ada data yang prediksi, white test dan forecast ya, forecast ya. Forecast kita looping lagi ini ya untuk forecastingnya. Ini forecasting data frame array. Setelah itu kita plot grafik, ini dapat kita lihat. Yang sekarang kita ingin memforecast dari mana ya, 2019 ini ya, kita ingin forecast dari 2019 sampai ingin memforecast 1 tahun 365 hari, berarti dari 2021 Januari sampai Desember 2021. Ini tahun yang kita mau lihat di sini. Kalau Anda tukar 2018 nanti 2018 di sini. Kalau tukar 2010 berarti 2010 yang Anda ingin tampilkan di sini, kan gitu ya, yang biru ini data aktual, yang aktual ada sekarang. Setelah itu kita ingin melihat ke depan 365 harinya di mana, 365 hari ini in future-nya, sorry lewat ini. MPC-nya 365 hari. Kalau Anda tukar ya 100 ya 100 hari, 3 bulan saja. Di sini Januari, Februari, Maret saja. Yang kita buat karena kita punya data 2021 sudah ada. Kan kita sudah punya data di mana tadi? 2000 ini, data 2021 yang total kita ambil. Nah, ini total data 2021 kita sudah punya. Kita plot aja yang kita sudah punya data setahun. Kita coba ya 1 tahun kan gitu ya. Nah, kita dapat secara pattern-nya mirip ini. Kan gitu ya. Ini 600 lebih, kalau kita lihat di sini 500, mungkin sedikit di bawah ya. Oh, sini ada sudah diplot sini. Di bawah ini ada. Berarti kalau kita lihat ini data yang aktual dari 2019 sampai 2020, Januari sampai Desember ya 2019-2020. Kita ingin lihat 2000 yang merah ini yang forecasting ke depan bagaimana. Nah, ini sengaja kita ingin membuktikan, melihat ini sudah diambil data 2021, oke, 2021 1 Januari sampai 31 Desember, ini sudah diplot, oke ini dia data ini. Ini data 2021, oke. Kan kalau kita buat grafiknya, kita edit, kan lebih bagus line size-nya atau thickness-nya diperkecil, tidak tebal, kan nampak kita lihat mudah membaca, menganalisa grafiknya kan gitu ya. Kalau aslinya kan tebal ini, dia kasih 3 atau berapa thickness-nya ya, atau 5 kan gitu ya. Kita edit 1,5 atau 1 atau 2 kan itu lebih precise kan gitu ya. Setelah itu kita edit tahun dan lain-lain, itu hanya aksesoris saja yang perlu dilihat di sini, plot data ini aja ya. Oke, sekarang kita sudah dapat ini. Nah, terakhir kita bandingkan yang forecasting ini ya, merah ini dengan yang aktual, yang kebetulan kita punya, sengaja dites data yang sudah ada. Oke, seperti ini. Kita upload satu graf, yang dua, ini plot yang aktual datanya, yang black ini, dan ini yang di atas ini. Terus yang merah yang forecasting tadi, data forecast. Ya, yang merah ini. Kita ambil data ini tadi dari atas ini, forecast itu di sini kan gitu ya. Data forecast ya, data forecast ini total. Nah, setelah itu kita dapat
melihat distribusi. Kalau kita lihat satu-satu merah di sini, kita mau bandingkan dengan yang aslinya di sini aktual kan susah. Nah, kita plot satu graf yang kita bandingkan. Walaupun sedikit berbeda, tapi patternnya sudah ada. Ini naik, 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 turun, patternnya sudah mengikuti, ya kan gitu ya. Bahkan ini juga naik, kan gitu ya. Nah, yang forecasting merah ini juga naik, kan gitu ya. Nah, kan mudah melihatnya. Nah, kalau ke depan juga, kalau Anda tidak punya data yang sekarang, misal kita ingin memforecast 2002, 2022. Kita kan nggak tahu, kita belum punya data 2022. Anda bisa buat in picture grafik seperti ini. Ya, grafik seperti ini ke depannya. Atau grafik seperti ini tadi kan, atau yang banyak di web itu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mengetes errornya. Nah, perbedaan merah dan hitam ini kan kita bisa lihat, bisa pakai root mean square error, pakai mean square error. Saya coba dua-duanya, atau Anda pakai metode yang untuk menghitung error yang lain, sama dapat 4% ya, errornya kan gitu ya. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat bandingkan. Intinya data aktual dengan forecasting, pola pattern-nya sudah mendekati hampir sama. Artinya algoritma atau metode yang kita gunakan sudah precise lah, mungkin tidak sempurna, tidak 100%, namanya juga forecasting. Nah, oke, seterusnya nanti Anda lebih, ini kan data untuk satu Indonesia, satu titik api. Anda bisa zoom seperti ini tadi. Ini kan satu Indonesia, distribusinya luas karena banyak lokasi. Untuk lebih presisi, Anda bisa locate untuk precise satu Sumatera, satu Kalimantan, bahkan satu provinsi Kalimantan Barat. Seperti ini merah kan, Kalimantan Barat ini. Nah, Anda bisa zoom di Sumatera Selatan yang banyak merahnya dan lain-lain. Nah, lebih precise lagi, kan lebih scale. Dan berikutnya Anda bisa membuat satu influence parameter yang lain, karena titik api kebakaran itu berkaitan dengan cuaca kan gitu ya. Ketika cuaca panas, bagaimana temperaturnya. Kalau cuaca panas, parameter yang atau indikator utama adalah suhu kan gitu ya. Bagaimana temperatur, apakah 33, 35, 30 kan gitu ya. Yang kedua, parameter lain ketika kalau di Indonesia kita untuk tropis hanya ada dua musim, musim hujan dan musim panas kan gitu ya. Musim hujan mungkin Anda bisa ambil satu parameter rain intensity, intensitas hujan kan gitu ya, berapa milimeter kan gitu ya, atau hujan. Anda bisa masukkan ketika di sini selalunya ini di Juli, Mei ini rendah, biasanya ada kaitan dengan cuaca seperti hujan kan gitu ya. Nah, di September, Oktober ini naik, selalunya ada musim panas seperti dulu kan. Nah, kita bisa bandingkan grafik suhu di daerah Indonesia, atau lebih scale lagi mungkin satu provinsi, dengan data curah hujannya. Nah, kita forecast lagi seperti ini nanti untuk ke depan, hasilnya lebih akurat lagi. Ya, saya yakin ini kena turun, ini pasti ada impact ya dari cuaca, mungkin hujan, intensitas hujan tinggi di sini. Di sini panas kan gitu ya. Nah, termasuk kalau kita ingin memprediksi, mungkin yang ketiga yang ya angin kan gitu ya, kecepatan angin dan arah angin kan gitu ya. Nah, itu berfaktor juga, tetapi yang utamanya itu kalau ingin memprediksi di sini ya, mungkin faktor tadi suhu dengan curah hujan. Nah, sehingga ada beberapa parameter. Kalau ini kan hanya berdasarkan data sebelumnya aja, data yang sudah diterima sebelumnya. Mungkin ke depan Anda bisa coba men-scaling dalam bentuk lebih kecil, satu provinsi kan gitu ya. Oke, atau satu kabupaten dengan ditambah parameter lain, mungkin Anda masukkan apa parameter suhu dan curah hujan. Nah, ini satu contoh saja untuk forecasting data yang sudah ada, data
titik api yang kita ambil di yang tersedia kan gitu ya, yang sudah ada di tersedia sini. Anda bisa coba forecasting. Kalau ini kan time series berurutan. Anda bisa coba untuk data yang lain. Mungkin data penjualan, data transaksi, atau data pembelian, atau apa saja ya, data-data yang lain. Anda bisa forecast mungkin bagaimana penjualan sebuah toko kan gitu ya, ke depan kan gitu ya, berdasarkan data yang sekarang Anda punya. Bahkan Anda bisa memprediksi kasus COVID yang sekarang lagi banyak kan gitu ya, ditambah dengan parameter movement, people, enforcement dari pemerintah dan lain-lain. Begitu orang memprediksi kasus-kasus seperti itu. Nah, kira-kira itu tambahan untuk walaupun kuliah kita sudah berakhir, sudah ujian, saya sampaikan karena dari 10 atau 15 kelompok yang ditugaskan untuk forecasting, nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan kemarin. Sebenarnya tidak sulit sekali. Anda cari satu model, Anda mau pakai algoritma apa kemarin yang seperti sampaikan di kelas, pilih modelnya, nanti Anda training data, setelah itu Anda fokus kan gitu. Oke, mungkin untuk tutorial atau tambahan, bukan kelas karena kelas sudah habis kan gitu ya. Sebagai informasi untuk Anda, mudah-mudahan Anda bisa mengerti dan bisa menerapkan nanti di waktu Anda bekerja nanti. Terima kasih atas perhatian. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran bagaimana untuk memprediksi atau memforecasting sebuah data. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.